Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyuna Muhammad ibn Abdullah abad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ardallahu anfu 'abdi aw ba'uda dakhala Ramadan falam yughfar lahu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Imam At-Tabrani, dan juga diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Yang kita hormati pengurus Mushola Darul Ulum beserta jajaran kepengurusan Al-Mukarram yang kita muliakan, imam kita, kemudian Bapak RT, Bapak RW yang menghadiri acara kita malam hari ini, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda dan pemudi yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu, kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dimuliakan oleh Allah, mengapa dimuliakan oleh Allah? Karena kita adalah tamunya Allah. Kita tamunya Allah. Bertamu kita ke rumah Pak RT, dimuliakan itu oleh Pak RT. Bertamu kita ke rumah Pak Lurah, dimuliakan oleh Pak Lurah. Nah, kini kita bertamu ke rumah Allah. Walaupun kita yang membangun masjid kok, kita yang mengurus masjid kok, walaupun biji kita yang menyumbang untuk pembangunan masjid kok, namun masjid tetap rumahnya Allah. Nah, jadi kalau kita ingin menjadi manusia yang mulia, dimuliakan oleh yang paling mulia, bersama orang-orang yang mulia, acuh-acuhlah datang ke masjid dan musola. Insya Allah kita menjadi orang yang mulia. Puji dan syukur marilah senantiasa kita tingkatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istiqomah kita dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena nikmat Allah itu tidak berhenti Allah curahkan kepada kita. Dari awal ruh Allah titipkan ke jasad kita yang kasar ini sampai detik ini, tidak pernah sedetik pun kita berhenti merasakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita hitung ya Allah kepada ibu, hitung seribu, tidak hitung loh. Coba kita perkirakan lapangan langkah bumi Allah kita injaki semenjak itu pada jalan, tidak hitung, tidak hitung loh. Lapangan lamu jantung kita berdetak berkata Allah, kata jantung Allah, tidak hitung loh. Lapangan banyak oksigen Allah kita hidup ke bawah, tidak hitung loh. Allah tidak minta kita membalas nikmatnya, tapi Allah minta kita untuk mensyukuri nikmat Allah tersebut. Jadi marilah teman-teman kita bersyukur akan nikmat Allah tersebut. Salawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi
kita dikenal sebagai umatnya di padang mahsyar kelak, dan kita mendapat syafaatnya di akhirat kelak. Salawat itu Bapak Ibu adalah bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup kita salawat sekali Bapak Ibu. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Semoga dengan kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW dibalas ya Allah, karena Allah langsung yang membalas selawat itu Bapak Ibu. Apalagi di bulan Ramadan kok dibalas berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan di sini nantinya bukan maksud menggurui ataupun mengajarkan Bapak Ibu nantinya. Tak mungkin aku mengajari atau menggurui Bapak Ibu loh. Cuman kita nantinya hanya kembali mengingatkan tentang pesan-pesan Ramadan. Baiklah, untuk adik-adik yang mencatat, judul tausiah Ramadan kita pada malam hari ini adalah Ramadan penuh ampunan. Catat, Ramadan penuh ampunan. Nah, ketika kita menyambut seseorang datang di rumah kita, atau menyambut sanak kita dari rantau, atau menyambut manusia, kita mengucapkan ahlan wa sahlan. Selamat datang, kamu selamat, dijamin selamat. Namun beda dengan Ramadan. Ketika Ramadan datang, apa yang kita ucapkan Ibu? Marhaban. Tidak kita ucapkan ahlan wa sahlan ya Ramadan, tapi marhaban ya Ramadan. Begitu indahnya bulan Ramadan. Bukan kita sambut dengan ahlan wa sahlan lagi, tapi kita sambut dengan marhaban ya Ramadan. Artinya kita menyambut Ramadan itu dengan penuh harap, dengan penuh cinta, dengan penuh harap agar dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Berharap dosa kita dibakar oleh Allah di bulan Ramadan. Karena sesuai dengan namanya Ramadan itu artinya meleburkan atau membakarkan atau menghanguskan, dibakar dosa-dosa kita di bulan Ramadan. Kalau kita beribadah dan tidak menyia-nyiakan Ramadan yang datang, yang mendatangi kita, karena kita nanti Ramadan itu dengan amalan, dengan ibadah nantinya. Jadi Pak Ibu, yang sebagaimana dikatakan oleh Ustaz sebelumnya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, di siang Ramadan, maka akan Allah jamin ampunan untuknya. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di siang Ramadan, Allah jamin, Allah beri ampunan untuknya, yaitu dengan penuh keimanan dan ilmu. Jadi Allah jamin ampunan untuknya. Dan kemudian barang siapa yang mendirikan malam-malam Ramadan, tadi kan mau shoma, sekarang mengqama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan malam-malam Ramadan, yaitu dengan tahajudnya, dengan tarawihnya, dengan tilawah
ampunan kalau kita sungguh-sungguh menghadapi Ramadan. Karena banyak orang nanti yang datang Ramadan terserah Ramadan, nah awak Jawa banyak yang abai dengan Ramadan yang nantinya. Dan sesuai hadis Rasulullah yang kita bacakan di awal mukadimah tadi, yaitu Jibril berkata kepada Rasulullah. Apa kata Jibril? Jibril berdoa kepada Rasulullah, "Arghamallahu anfu 'abdi au ba'uda dakhala Ramadan falam yughfar lahu." Yang artinya, semoga Allah menghinakan seorang hamba yang datang atau masuk bulan Ramadan dan Ramadan berlalu meninggalkannya, dosanya baru diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang nantinya dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau malaikat Jibril yang mendoakan, Rasul yang mengaminkan, pasti kabul. Berarti jelas nanti orang-orang yang abai dengan Ramadan ini, inilah orang-orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti. Nah, jadi Bapak Ibu, untuk itu marilah kita isi Ramadan kita dengan ibadah di siang harinya. Jangan sampai, karena kebanyakan dari umat Nabi Muhammad yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan hanya mendapatkan haus dan haus dan lapar. Saya tak ada ibadah Ramadan itu. Karena ketika siang hari berpuasa di bulan Ramadan tidak mampu menjaga lisan dan perbuatannya. Lisan mudah saja berdusta, lisan mudah saja bergibah bulan Ramadan kok. Yang biasanya bergibah itu, yang lebih kesal itu apa-apa tuh ibu-ibu? Apa-apa tuh ibu-ibu? Apa-apa? Yang mengunjung itu biasanya apa-apa tuh ibu-ibu? Tidak ada apa-apa, tidak ada mengunjung loh. Tidak ada. Yang sering mengunjung itu ibu kalau apa-apa aku mau tahan ya bu. Sampai aku mau tahan ya. Ada sekali-sekali yang mau tahan orang ya. Dan ada bergibah. Tidak mampu kita menjaga lisan kita, hati-hati. Karena kalau kita tidak mampu menjaga lisan kita di bulan ketika berpuasa di Ramadan itu, tidak ada pahala Ramadan. Bukan mengatakan puasa Ramadan, tapi tidak ada pahala Ramadan. Misal Allah beri kita ibadah puasa Ramadan itu 100% nilai ibadahnya. Nah, kemudian kita lakukan dosa menggibah kurang 30. Allah kita lakukan dosa berdusta atau berbohong. Nah, berbohong ini yang rentan banyak menggugurkan pahala Ramadan, kurang 30. Allah kita lakukan dosa yang lain-lainnya. Jadi amal ibadah Ramadan kita habis, tinggal apa lagi? Tinggal hanya haus dan lapar. Untuk itu mari hati-hati kita dalam berpuasa Ramadan nantinya. Ya benar-benar kita berpuasa di siang hari itu dengan penuh iman dan penuh perhitungan. Kita hisap, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, bukan membatalkan, tapi mengurangi nilai ibadah puasa gitu. Itu yang perlu hisap tadi. Hati-hati kita dalam berpuasa itu di siang hari itu. Nah, kalau ada diajak kawan bu, nyajak itu mota, nyajak itu menggunjing misalnya, ibu tuh kedatangan anak bujang kami saya di rumah. Apa itu malah nggak itu ini mau puasa enggak kok, tapi usahakan jangan sampai kita tidak mampu menjaga lisan dan perbuatan kita di siang-siang Ramadan. Dan Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang kita bacakan di awal mukadimah tadi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Iya. Kenapa kata-kata ya di situ? Ya ini kalau kita belajar bahasa Arabnya, itu harfun nida atau kalimat panggilan. Dalam bahasa Arab itu kalimat panggilan itu ada 14 kalau tidak salah. Ada ayya, ada wa, ada fa dan sebagainya. Namun dalam Al-Qur'an Allah hanya menggunakan kalimat ya itu digunakan oleh Allah. Dalam panggilan hanya kalimat ya yang Allah gunakan dalam Al-Quran.
Iya, artinya harfun nida, yaitu mencakup 3 panggilan. Nidaul qarib, nidaul mutawassit, nidaul ba'id, yaitu panggilan kepada orang yang dekat, panggilan kepada orang yang sedang jauh, panggilan kepada orang yang sangat jauh. Nah, itu harfun nida dari kalimat panggilan. Kalau kita sandingkan dengan kata iman, ya ayyuhalladzina amanu, dengan rahman ya Allah, tidak Allah pilih-pilih loh. Namun Allah panggil semuanya. Hai orang-orang yang beriman, walaupun iman kalian itu sangat dekat dengan Allah, walaupun iman kalian itu dekat dengan Allah, kalian sholat, belum lagi masuk sholat kalian sudah menunggu waktu sholat dan sudah berada di masjid. Nah, kalian berpuasa bukan hanya menunggu Ramadan, namun puasa Senin Kamisnya, rutin sholat duhanya, rutin sholat tahajudnya, itu imannya yang dekat dengan Allah. Kemudian nidaul mutawassit, hai orang-orang yang beriman, walaupun iman kalian itu tidak terlalu dekat dengan Allah. Sholat menunggu waktu azan baru kalian bergegas sholat, puasa hanya menunggu Ramadan, kadang sholat tahajud, kadang sholat duha, tidak konsisten dalam beribadah, dalam ibadah sunahnya, itu imannya yang setengah-setengah. Kemudian dipanggil oleh Allah, hai orang-orang yang beriman, walaupun iman kalian itu hanya sedikit. Tidak yang pilih-pilih oleh Allah, tapi dipanggil semua kalangan yang beriman, walaupun hanya sedikit, sakete iman kalian. Nah, karena kenapa ada kata iman di sini? Nah, kalaulah ada kata iman itu berarti ada pesan nantinya, pesan yang sangat dalam Al-Quran itu. Makanya ada Allah pilih-pilih loh. Walaupun iman kalian bagus, walaupun iman kalian itu setengah-setengah, walaupun iman kalian hanya sedikit saja, diminta Allah berpuasa sebagaimana orang terdahulu. Kalau itu yang puasanya orang terdahulu siapa bu? Para nabi dan sahabat. Kita cari sahabat berpuasa. Apakah ada para sahabat ini berpuasa melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah? Apakah ada para sahabat dan sahabiah berpuasa menggibah saudaranya? Nah, itu kita ikutinya, kita ikuti amalan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan penghujung ayatnya, kalau kata iman berarti ada kalimat yang harus yang begitu dalam, ada kalimat yang penuh, yang sangat dalam setelahnya. Apa ujungnya bu? La'allakum tattaqun, semoga kamu menjadi orang yang menang atau orang-orang yang bertakwa. Kalau orang menang ibu, orang yang sampai finish atau orang di tengah-tengah saja. Nah, misalnya orang yang menang orang yang sampai finish atau yang sampai di tengah. Dan sampai ini, coba kita lihat besok. Apakah kita semua termasuk orang yang menang di bulan Ramadan kok? Apakah kita sampai akhir Ramadan masih seramai kok? Atau di pertengahan Ramadan nanti mulai kurang 1 jam atau 10 Ramadan terakhir bukan masjid dan sholat lagi, tapi yang penuhnya nanti adalah mall, PA, Transmart dan lain sebagainya. Itu nanti menjadi orang-orang yang kalah dan orang-orang yang dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati gitu Bapak Ibu. Nah, jadi marilah sama-sama kita menjadi orang yang menang sampai akhir Ramadan. Kita tetap melaksanakan ibadah. Bahkan di akhir Ramadan itu para sahabat Rasulullah SAW makin bagus ibadahnya. Kalau awal-awal sahabat Nabi itu biasa-biasa saja, tidak terlalu amalannya loh. Biasa-biasa itu tentu beda dengan kita. Tidak terlalu bagus mana amalannya kalau di biasa loh. Cuma 10 Ramadan sahabat Nabi itu banyak yang itikaf di masjid, berlomba-lomba bersedekah, berzakat atau zakat fitrah dan zakat malnya nanti. Berlomba-lomba sahabat Nabi itu di 10 Ramadan. Karena 10 Ramadan ini adalah nantinya 10 akhir Ramadan ini adalah penentu orang-orang yang menang ini. Nah, kalau masih 10 akhir, insya Allah lepas Idul Fitri kita menjadi orang-orang yang menang dan akan selalu rutin ke masjid dan musola dan akan selalu rutin beribadah. Misalnya kita terlatih ibadah tahajud di bulan Ramadan ini, kita nanti akan terbiasa di bulan lepas bulan Ramadan ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat, terutama bagi diri yang menyampaikan.
Sekali lagi kita mengajak, marilah kita menjadi orang yang menang. Kita maksimalkan ibadah Ramadan kita, jaga lisan kita, dan mari kita tingkatkan ibadah kita di hari-hari sebelumnya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kalau ada jalanan patah, jangan disimpan dalam peti. Kalau ada kata-kata dan salah, jangan dikatakan kakak polisi. Bekonya nak beko. Bila bisa dilahap, pasta bikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.